belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Aku bukan homo. Bab 178. Yos tampaknya sudah terbiasa dengan ini. Dia mengangguk dan dengan terpaksa menyetujui Joe. Darlin masih bisa mendengar raungan Rapa dari lubuk jiwanya sebelum dia pergi. Joe meninggalkanku. Bukankah dia menggali kuburan leluhur keluargamu? Kamu ingin mengakhiri hubungan kita. Kita bukan gay. Bukan gay. Pergi sana. Jangan khawatir. Hubungan dengan keluarga Jiang tidak akan pernah putus. Kakakmu sudah memiliki seorang putra. Jawab Joe dengan tenang. Perlahan suara mereka terdengar samar dari pintu tebal itu. Perlina mengerti situasi dan berkata, "Aku ada sedikit urusan, pergi dulu." "Perlina, tunggu, biarkan aku menemanimu." Darlin tidak menyangka Rapa ternyata sangat lemah. Namun sekarang bukan saatnya untuk memikirkan itu. Melihat Perlina akan pergi, dia pun langsung berdiri dan menyusul. "Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Darlin, kamu tinggal di sini dan bermain saja," ucap Perlina. Niat pria tampan itu sangat berharga. Persahabatan lebih berharga, dan jika kamu ingin, kamu boleh melepas keduanya. Perlina segera memutuskan untuk meninggalkan Darlin dan melarikan diri terlebih dahulu. Darlin melihat Perlina yang sangat tidak setia, merasa cemas dan takut. Untung saja bukan dia seorang yang sial. Sebelum Perlina melangkah jauh, Jasper meletakkan tangan di pundak Yos dan berkata, "Yos, aku akan pergi. Jangan cari aku jika ada masalah." Yos pun menyetujuinya. "Jasper, awas kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Atau akan kusiksa keluargamu." Suara menggoda Perlina pun mulai berubah. Jasper hanya memeluk pinggulnya dengan lembut. Wanita di pelukannya tampak terkejut dan tidak bisa berkutik. Kemudian dia pun mengangkatnya pergi. Jika tidak menyentuhnya, wanita ini akan selalu mengira dia adalah pria yang tidak bisa marah. Melihat ekspresi Darlin yang terlihat senang di atas penderitaan orang lain, suara berat seorang pria terdengar di sampingnya. "Lucu ya?" Tidak lucu. "Yos, aku baru ingat. Aku masih perlu mengganti obat. Pulang duluan ya." Saat ini Darlin baru sadar bahwa dia sedang berdua dengan Yos di ruangan itu. Keempat pria lainnya sudah pergi sejak awal. Cahaya redup ditambah dengan ruang yang sepi, bercampur dengan suasana ambigu di antara mereka berdua. Darlin menelan ludahnya sambil bergerak ke arah samping. "Ayo, makan buah." Saat Darlin melihat Yos memberikannya buah, hampir saja dia merespon dengan keras. "Aku tidak makan pisang. Terima kasih." Di mana kenyataannya? Dia hanya berkata, "Aku tidak lapar." Yos hanya memandangnya dengan tatapan serius. Bibir tipisnya sedikit terbuka. "Apa aku pernah bilang kamu boleh menolak? Mana ada orang yang begitu sombong dan tidak masuk akal." Yos masih dapat mengatakan kata-kata itu seperti memang sudah seharusnya. Darlin marah namun tidak berani melawan. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya
dan menerima pisang dari tangan Yos. Di depan Yos, dia mengupas kulit pisang itu hingga bersih sambil mencurahkan amarahnya. 2 baris gigi kecil yang rapi dan putih terlihat. Dia memakan pisang dengan lahap. Mulutnya selain terisi penuh dengan pisang, juga terlihat seperti banyak keluhan karena tidak puas. Awalnya dia ingin menyampaikan pesan, "Awas saja kamu." Tapi kata-kata tidak jelas yang keluar dari mulutnya. "Hadang aku di dalam." Yos memperhatikan mulut merah Darlin yang mengunyah di bawah cahaya redup. Mata Darlin berbinar. Dia tidak menjauh, kemudian berdiri dan berbisik, "Pulang. Pulang ya pulang." Darlin pun menghabiskan sisa pisang itu. Sungguh sayang jika makanan ini disia-siakan. Darlin mengira ada hal penting yang harus Yos urus. Dia mencengkram sabuk pengaman dengan erat, berkata dengan gugup, "Yos, jika ada urusan penting yang harus kamu selesaikan, aku bisa pulang dengan taksi." Lumayan mendesak, tapi bukan dengan hal lain. Ketika Yos memarkir mobilnya di depan pintu komplek, Darlin menariknya dan tidak ingin turun. "Yos, jangan mengantarku pulang. Aku akan pergi ke tempat Perlina." "Kenapa jika mengantarnya pulang ke rumah sendiri?" Yos mengerutkan alis. "Kamu yakin sekarang adalah waktu yang tepat untuk pulang?" Darlin sedikit malu. Sepertinya memang bukan waktu yang tepat. Jika dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat dan canggung, semua orang akan malu. Tetapi dia merasa begini juga tidak benar. Yos tidak memberinya kesempatan untuk banyak berpikir. Segera turun dari mobil dan berjalan ke arah tangga. Setelah Darlin ragu-ragu di dalam mobil sejenak, ia pun melepaskan sabuk pengamannya dan segera mengikuti Yos. Kelihatannya Yos juga tidak akan berlama-lama di sini. Harusnya pekerjaannya masih banyak yang harus diurus. Yos yang berjalan di depan tersenyum-senyum. Ikan yang mudah terperangkap. Yos masuk terlebih dahulu, kemudian Darlin menyusul. Yos tidak memperdulikannya dan melepas mantel, kemudian menggantungnya di gantungan dan kembali ke kamar. Darlin sungkan untuk mengikutinya. Merasa tidak nyaman di sofa dan ingin memberitahu Yos untuk mengantarnya kembali ke apartemen karena tidak berani pulang sendiri. 5 menit kemudian, tidak terdengar suara sedikit pun dari kamar. Dengan sabar dia menunggu 10 menit lagi. Yos tetap tidak keluar. Bukankah dia ada masalah yang mendesak? Darlin yang tidak lagi tahan berdiam diri akhirnya berdiri, melirik ke arah kamar dan menemukan bahwa pintu kamar itu terbuka sedikit. Yos tidak menyalakan lampu dan kamarnya terlihat gelap. Siang bolong begini, kenapa tidak membuka gordennya? Apa yang sedang dia lakukan di dalam? Tidak tahu apakah ini adalah karena penasaran atau pemikiran lain. Darlin memasuki kamar Yos dengan perlahan. Dia hanya ingin bertanya, maukah Yos keluar ke depan tanpa ada sedikit pun pemikiran lain. Dia memanggil dengan suara lembut. "Yos, Yos, Yos, apakah kamu di dalam?" Sesaat kemudian, masih tidak ada yang menjawab. Darlin menjadi bingung. Jelas-jelas dia melihat Yos masuk ke kamar ini. Kenapa tidak ada respon? Apa suaranya yang terlalu kecil? Meski bingung, Darlin mengulurkan tangannya untuk membuka beberapa pintu. Tidak tahu mengapa telapak tangannya penuh dengan keringat.
Mungkin suhu cuaca hari ini panas. Yos, pintu kamar mandi terbuka. Tanpa disadari, Darlin terjatuh ke otot dada yang keras dan menempelkan wajahnya yang putih di dada yang basah itu. Dia juga dapat mendengar dengan jelas detak jantung yang kuat dari dalam dada itu. Tercium aroma samar pria seusai mandi, lembut dan tidak menyengat. Itu adalah aroma sabun mandi kesukaannya. Saat teringat dengan sabun mandi, Darlin langsung panik. Pantas saja Yos tidak menjawab, karena dia sedang mandi. Tanpa disadari, dia menunduk. Untung saja masih ada handuk yang membungkusnya. Darlin mencoba untuk berdiri dengan tegap, tetapi karena panik dan gelisah, dia pun semakin bingung. Lebih baik membuat pernyataan sedang melecehkan Yos daripada langsung menghindar.